Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, ini malam kita kumpul dalam satu momentum yang luar biasa, di mana di tempat-tempat lain maka nggak ada barangkali acara beginian, acara syukuran HUT RI. Bener Pak? Bener ya? Syukuran hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, negara kita. Kenapa kita bisa, apa perlu mensyukuri ini semua? Karena ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada bangsa kita, bangsa Indonesia. Bapak, para jamaah rahimakumullah, inilah ekspresi rasa syukur, implementasi rasa syukur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cakep nih model beginian. 17-an ngadain acara doa bersama, ngadain acara baca maulid, santunan yatim, ada tausiah. Ini luar biasa, cakep, dan menjadi kebiasaan yang baik yang kita contohkan kepada generasi-generasi berikutnya. Bagaimana kata Nabi, man sanna sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajru wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melaksanakan suatu tradisi kebiasaan yang baik, maka kemudian nanti diikuti oleh orang lain, diikuti oleh generasi-generasi berikutnya, maka dia akan mendapatkan balasan pahala terhadap apa yang dikerjakannya dan apa yang dilakukan oleh orang yang mengikutinya. Pahalanya dapat nanti. Nih anak-anak muda kita mencontoh, karena dicontohin ngadain acara seperti ini, 17-an begini nih ya, nanti yang berikutnya mengikuti, mencontoh ngadain acara seperti ini, maka yang menjadi pelopor awal akan kebagian, akan dapat juga pahalanya. Amin ya robbal alamin. Maka sepintas kita mengenai kemerdekaan kita ini, bahwasanya Bapak Ibu para hadirin sekalian, Indonesia merdeka ini bukan karena hadiah dari Belanda, bukan karena pemberian orang Jepang, bukan. Tapi kenapa? Karena rahmat dari Allah dan juga perjuangan para pahlawan kita. Dan ada tuh di pembukaan Undang-Undang Dasar, dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yuk yang sekolah mana? Hafal nggak? Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, didorong dengan keinginan yang luhur, kira-kira begitu ya. Saya juga nggak hafal. Tuh ada tuh. Jadi bangsa kita merdeka ini karena rahmatnya Allah dan juga perjuangan yang luar biasa, yang mengorbankan, yang mencucurkan darah, keringat, harta, bahkan nyawa dikorbankan oleh para pejuang kita. Orang tua kita dulu mengorbankan harta dan jiwa raganya demi kemerdekaan yang padahal belum tentu dia rasakan, bahkan tidak dirasakan. Orang tua kita, pahlawan kita dulu mengorbankan hartanya, mengorbankan nyawa yang atu-atunya, rela mati demi anak cucunya. Dia nggak ngerasain kemerdekaan, tapi kita lah generasi-generasi berikutnya yang merasakan kemerdekaan. Kayak kita nih anak-anak muda suka minum air kelapa, suka minum air kelapa. Nanam kelapa apa enggak? Kagak. Siapa yang nanam? Engkong kita dulu, orang tua kita. Maka jangan lupa tuh kudu berterima
berterima kasih. Kita kagak nanam kelapa bisa menikmati air kelapa karena orang tua kita dulu, karena pendahulu kita nanam kelapa. Begitu juga nih kita sekarang bisa menghirup udara kemerdekaan, itu karena berkat jasa para pahlawan kita, berkat jasa para guru-guru kita, ulama-ulama kita terdahulu yang mengorbankan jiwa raganya untuk kemerdekaan. Maka kita malam ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya mendoakan mereka yang telah gugur di medan pertempuran guna memperjuangkan kemerdekaan ini. Mudah-mudahan pahlawan kita semuanya syuhada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka semangat para pahlawan kita itu perlu kita tiru, ya, karena Islamlah, Bapak Ibu, agama Islam inilah yang memberikan sugesti, yang mendorong, yang memberikan semangat kepada para pahlawan kita untuk berjuang. Bagaimana tadi tuh? Lupa dah. Jadi para pahlawan kita karena adanya sugesti dorongan dari semangat dari ajaran Islam, karena keimanan yang kuatlah mereka mau mengorbankan jiwa dan raganya untuk berjuang. Karena agama Islam mengajarkan kecintaan kepada negara itu bagian dari iman. Hubbul waton minal iman. Cinta negara itu sebagian dari iman. Karena dasar itulah mereka mau memperjuangkan bangsa ini. Mereka mau mengorbankan nyawanya demi kemerdekaan bangsa Indonesia yang kebetulan yang menjajahnya dulu adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir ketemu dengan orang-orang Islam, maka disitulah semangatnya berkobar. Bahkan di Bung Tomo, kenal Bung Tomo? Enggak. Bung Tomo, tokoh 10 November yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Dalam pidatonya beliau mengatakan, kata Bung Tomo, pidato di Jakarta melalui siaran radio dan sebagainya untuk membangkitkan gairah umat Islam. Pada waktu itu beliau mengatakan, seandainya tidak ada kalimat takbir, seandainya tidak ada kalimat Allahu Akbar, maka saya tidak tahu lagi bagaimana cara membangkitkan semangat generasi muda bangsa Indonesia untuk berjuang. Maka para pejuang dulu, pejuang kita bergerak hatinya dengan kalimat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan Allahu Akbar, bukan dangdut akbar, bukan, ya. Ya maka tepat ya ketika kita merayakan hari kemerdekaan ini dengan acara yang bernuansa Islami seperti ini, tentunya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan rahmat Allah, sebab secara logika pahlawan kita dulu itu berjuang pakai apa? Pakai bambu runcing. Belanda pakai apaan? Pakai bedil, pakai meriam. Meriam Belanda, mending kalau meriam Belina, ya. Pakai meriam, ya. Kalau taruhan juga kita nggak berani itu, yakin menang melawan bambu runcing. Bambu runcing melawan meriam, melawan basokanya Belanda yang sekali tembak satu kampung hancur. Nah ini pakai bambu runcing,
teriaknya doang kencang, ya lari 2 kilo teriak ciat, celep. Berapa yang mati? Atu. Yang mati atu. Gak mungkin 6, memang nyate. Ya. Tapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Indonesia bisa merdeka, Indonesia bisa menang, mengusir penjajah. Maka karena apa? Karena dasar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu para pahlawan kita, orang tua kita, iman di hati, iman di dada untuk mengusir penjajah. Nah sekarang kita iman mantepin untuk mengisi kemerdekaan, untuk mengisi kemerdekaan kita. Kita kuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus yakin, Bapak Ibu, ya. Allah yang menguasai segala-galanya. Jangan takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut sama corona, jangan. Ya, ini pada ketakutan banget corona. Kita, ya. Corona itu makhluk Allah, ciptaan Allah. Maka yang perlu kita takut adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dijauhkan dari corona. Jangan takut, ini ketemu juga kagak mau sama tetangga. Saking takutnya, ya, pakai masker rapet, ya, mau pakai masker mau digembok sekalian gitu ya, mau pakai apa beton tuh muka bibir. Kalau waktunya kata Allah kena, mah kena corona, ya. Cuman kita juga jangan menyepelekan juga, tetap kita protokol kesehatan, cuci tangan, kemudian pakai masker. Itu ikhtiar kita, usaha kita. Mudah-mudahan dapat pahala, ya. Nah, tapi hakikatnya apa? Hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mati bukan karena corona, bukan, tapi karena apa? Karena emang udah waktunya, udah ajal, ya. Sebab kata Allah, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu sudah sampai, ajal seseorang udah sampai waktunya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dipajukan, tidak bisa dimundurkan walaupun hanya sedetik. Tepat pada waktunya ajal itu datang sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang mati bukan karena corona, karena emang udah ajalnya ke. Apalagi kemarin-kemarin begitu worry, ya, banyak bener, ya. Sama ketemu yang diomongin orang mati, ya. Nah maka, ya, inilah keyakinan kita. Tetap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bertakwa. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Kata Allah, "Lau anna ahlal qura", seandainya penduduk suatu negeri, penduduk suatu kampung, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syaratnya dua. Yang pertama iman, yang kedua takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kuat di hati, takwa jalani perintah Allah, jauhi larangan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah, la fatahna alaihim barakatin, maka Allah akan turunkan berkah. Tidak hanya berkah, tapi banyak berkahnya. Barakatin, berkah. Dari mana? Minas sama'i wal ardh, dari langit maupun dari bumi. Berkah hidup kita kalau kita
selaku bangsa Indonesia, selaku penduduk negeri, penduduk kampung, semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah turunkan berkah dari langit, hujan jadi berkah. Ya, bukan malah jadi banjir. Ini jadi banjir, hujan. Jangankan lama, 2 jam aja, wah udah kelimpungan kita. Ya, mobil udah dikeluar-luarin yang di perumahan, ketakutan banjir. Ini apa tandanya? Tandanya keberkahan sudah diangkat, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barakatim minas sama'i wal ard, berkah juga datangnya dari bumi. Tumbuhan, buah-buahan itu semua menjadi berkah. Tapi sekarang apa? Itu semua sudah berkurang, bahkan sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di negara kita terjadi banyak kezaliman, korupsi dan lain sebagainya. Itu apa? Tanda keberkahan sudah dicabut. Akibat apa? Tadi amanu wattaqau, tidak beriman. Imannya sudah banyak yang digadaikan. Imannya sudah bukan kepada Allah Subhanahu wa taala lagi. Orang sekarang udah jarang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada siapa? Takutnya kepada bos, takutnya kepada atasan, gitu ya. Tapi mana rasa takut kepada Allah sudah tidak ada. Padahal ini yang seharusnya mantap di dalam hati kita, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak, ya. Kayak ibarat anak muda ngebut di jalanan, ngetrek, lampu merah bablas terus. Ada polisi diberhentiin, trit, berhenti. Kenapa kamu ngebut-ngebutan lampu merah terabas terus? Kamu lihat nggak lampu merah? Lihat Pak. Kenapa lampu merah lewat terus? Saya nggak melihat, ada bapak. Nah, jadi takutnya sama siapa? Takutnya sama polisi. Bukan takut sama aturan, bukan. Tapi karena takut sama manusia. Begitu mental orang sekarang, takut bukan kepada Allah, tapi takut kepada makhluk. Ketika ada orang, ada manusia, takut dia, hati-hati dia. Tapi ketika tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu, maka dosa dilanggar, korupsi, semuanya yang haram digaras. Naudzubillahi min dzalik. Maka inilah ya hikmah daripada kemerdekaan ini, kita tanamkan rasa iman dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, wariskan kepada generasi-generasi kita yang berikutnya, anak cucu kita, supaya memiliki keimanan yang kuat, ketakwaan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cara apa? Didik anak-anak kita dengan didikan agama. Suruh ngaji, ya. Anak bocah ibu kalau sore atau malam suruh ngaji, datang ke musola. Itu jangan cuma didiemin main HP mulu. Ya, ini mah pagi-pagi tidur yang dicari HP, lagi makan yang dipegang HP, nonton TV megang HP, berak pegang HP juga, ada yang begitu ada. Mana orangnya mana? Nah, ini bisa menjadi apa nama teknologi yang canggih itu bisa menjadi dajjal, ya, bisa menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dari agama. Kenapa?
Ya, tuh anak-anak udah waktunya ngaji. Ya, yang seharusnya mandi, mau maghrib mandi, siap-siap ngaji, ini masih sibuk main game online. Ada bocah yang begitu ada? Main game online mulu. Mending bapak ibu kalau hanya sekedar main game online. Tapi sekarang banyak situs-situs porno merajalela, gambar-gambar porno, video-video porno udah pada tayang di HP, ada di HP. Kagak usah dicari, kadang nongol dewek. Gitu Pak ya? Nah, betul tuh yang tahu Bapak. Kagak usah dicari, udah pada nongol dewek, tinggal ya. Gila. Naudzubillah nih anak kita kalau kurang imannya mau jadi apa generasi kita ke depannya. Makanya nih hati-hati ya. Belum lagi anak-anak perawan dah. Dan pergaulan HP sekarang karena medsos dan sebagainya. Ya, macem-macem dah udah. Ada TikTok. Hobinya kadang cuma main TikTokan mulu. Ya, ada TikTok, kemudian ke Facebook, apa lagi? Macem-macem. Ada snack video. Nah, ini bisa merusak akidah, bisa merusak iman, bisa merusak akhlak kalau kita tidak bisa milih-milih yang baik, milih-milih yang benernya. Kalau nggak bisa ngatur-ngatur waktu, bisa menjauhkan dari agama, bisa menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jangankan HP, TV aja, TV sekarang mama udah luar biasa dah. Ya, udah berebut remote sama bapaknya. Ah, iya, sinetron apa tuh yang lagi tenar ya? Ikatan Cinta. Iya, mau sholat nungguin iklan dulu. Mak, sholat mak, udah aja no, ntar dulu tanggung ini si Andin lagi seru banget. Ntar kalau iklan. Pas begitu iklan, dah tong gua sholat dulu ya. Ntar kalau nanti udah mulai gue kasih tahu ya. Gue sholat tadi ya, wudhu sholat, Allahu Akbar. Khusyuk tuh mulanya. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dapat serokaat. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anaknya teriak, "Ma, Andin udah mulai." Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah ngebut. Ayo begitu ada. Bapak-bapak juga sama kira-kira ya. Cuman beda tayangan, biasanya resepnya medangdut tuh bapak-bapak. Ada dangdut yang di Indosiar tuh apa tuh? Gua malam Jumat baca Yasin dulu malu ya. Ntar kalau dangdut mulai gua bilangin Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Pak, dangdut dong mulai. Shadaqallahul Azim. Dua ayat udah. Ini pergeseran nilai. Gak kayak dulu orang-orang tua dulu. Ya. Padahal dulu di kampung-kampung tuh belum ada listrik, belum ada TV, ya kedengeran tuh dari musola, dari masjid, dari rumah ke rumah, alif fatah, alif kasrai, alif domah, a i u, ba fatah ba, fa fatah ba, lam domah lu, ba palu. Jim patah ja. Nah sekarang enggak ada. Yang sekarang yang kedengeran suara apa? Suara TV. Nah makanya ini ya, intinya akidah kita, anak-anak kita, generasi-generasi kita kuatkan dengan didikan-didikan yang terbaik, didikan-didikan agama kita. Sebab kata Nabi, alimu auladakum, didiklah anak-anak kalian dengan didikan-didikan yang terbaik. Fa innahum mahfukun fi zamanin ghairi zamanikum,
Karena sesungguhnya mereka anak-anak kita Bapak, makhlukun diciptakan itu fi zamanin ghairi zamanikum, diciptakan pada zaman bukan zamannya kita dulu diciptain, bukan ya. Kalau zamannya kita dulu apa Ibu, biarpun kagak sekolah deh, ongkong kita, bapak-bapak kita, orang tua kita ya, biarpun kagak sekolah tinggi itu harta bandanya masih banyak, keturunannya apa warisannya. Lah coba anak kita sekarang kagak sekolah mau jadi apa? Lah dari engkongnya udah buras sama bapaknya, udah dijualin mulu gitu ya. Lantar bagaimana ceritanya? Ya tinggal sekarang rumah doang sepetak gitu. Apa yang mau dijual? Maka didik, bekali dengan ilmu. Suruh sekolah yang benar, suruh ngaji yang benar. Sebab ke depan persaingan akan semakin ketat, persaingan akan semakin dahsyat lagi. Kalau sekarang aja nih, sekarang di zaman kita sekarang itu orang mau masuk pabrik, masuk PT, ngelamar kerja itu ribuan yang ngelamar, yang diterima cuma 5 orang. Nah kira-kira bagaimana itu, bersaing apa kagak? Siapa yang 5 orang? Yang 5 orang itu orang-orang pilihan yang mampu bersaing, yang otaknya jenius kali ya. Nah, kira-kira begitu. Kalau anak-anak kita nggak mampu bersaing, pendidikannya kurang, tidak punya kemampuan, nggak punya kebisa, nah bisa masuk kerja orang, bisa mah bisa, cuman di luar bagiannya pegang apa? Pegang sapu, pegang pelet begitu mulu, ya. Sekarang nih mesin atu dioperasikan sama siapa, berapa orang? Mesin paling dioperasikan sama 2 orang, 3 orang. Siapa yang 2 orang, 3 orang? Itu orang-orang pilihan yang udah seleksi, udah bersaing sama ribuan orang yang ngelamar. Lamaran banyak numpuk di PT, timbang dibakarin. Tuh mau nggak kira-kira anak kita ngelamar, lamarannya timbang dibakarin suratnya. Karena apa? Ya karena anak-anak muda sekarang begitu kita. Apalagi sekarang belajarnya model online ya. Udah makin pada goblok gue bocah dah. Aduh, saya juga guru Pak, udah pusing ngajar di sekolahan. Aduh, gimana ini ke sekolah kagak masuk bocah. Mana kalau kagak masuk orang tua pada komplain, orang mau bayaran. Udah repot guru, kagak ada gajiannya. Nah, maka ini kita tugas orang tua di rumah. Bocah sekarang belajar online, belajarnya 2 jam, megang HP-nya seharian. Lu belajar apa? Main game. Kudu teliti tuh orang tua, dilihat. Ya jangan cuma mentang-mentang megang HP, belajar dia mah. Lihat dulu ngapain tuh bocah. Ya, kadang-kadang ngakunya melibur, udah mah belajar mah ngayap seharian sampai pagi, udah repot dah. Ya. Nah, makanya kita berdoa aja. Ya mudah-mudahan nih segera berakhir PPKM, Corona udah pada minggat, mudah-mudahan dengan kita berdoa di malam hari raya, di malam kemerdekaan ini, ya kita berdoa untuk bangsa kita umumnya, khususnya untuk lingkungan kita, khususnya lagi untuk keluarga kita, mudah-mudahan senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan, tidak panjang lebar karena udah kelihatan dah muka-muka lapar nih ibu-ibu. Ya, ini tumpeng udah ngiatin baik nih. Ya. Ya kita makan barangkali ya, Pak RT ya, RW ya. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman wal Islam sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan panjang umur, sehat wal afiat, murah rezeki dan rangka taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doakan bangsa dan negara kita mudah-mudahan dijadikan oleh Allah bangsa yang
baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pemimpin-pemimpin kita dijadikan pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang memikirkan rakyatnya, pemimpin-pemimpin yang amanah, dijauhkan daripada sifat-sifat zalim, dijauhkan daripada sifat-sifat rakus dan lain sebagainya. Dan